warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Ari Cahyanto, saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sleman, akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3 yaitu mengenai supervisi pendidikan. Di samping saya ada Ibu Rini, beliau adalah guru dari kelas 1 yang hari ini akan sebagai coach saya dalam melakukan supervisi akademik. Oke Bu Rini, Bu, kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu, mengenai pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Pada tahap ini kan merupakan pra-observasi, nanti dilakukan setelah dilakukan ada proses observasi dan terakhir adalah pasca observasi. Nah, nanti juga waktu observasi saya juga mohon izinnya untuk sedikit mengamati Ibu. Nanti setelah pasca observasi kita akan mengulas mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan pra observasi dulu Ibu mengenai apa yang akan Ibu ajarkan nanti. Untuk yang pertama Ibu, langsung aja deh. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan ke anak-anak itu seperti apa Bu? Hari ini kebetulan saya menyampaikan materi pembelajaran matematika menghitung bilangan hingga 10. Jadi tujuan pembelajarannya siswa memahami, peserta didik memahami hitungan matematika itu sampai 10, bilangan ke 10. Sampai 10. Dan ya, yang kedua mampu melakukan, bisa melakukan setelah dia memahami, saya harapkan bisa melakukan penjumlahannya. Hingga 10. Yang tadi juga pertama itu tujuannya itu anak konsep dulu, konsep penjumlahannya itu seperti apa sih sampai 10. Nah, itu sampai bilangan 10 itu dari mampu melakukan. Intinya tujuan itu yang ingin dicapai adalah anak-anak menghitung sampai bilangan 10, baik konsep dan nanti prakteknya penjumlahan. Kira-kira area pengembangan apa Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran tersebut? Selama ini kan kita menghitung anak-anak itu memang usia ini ya, PAUD ya, itu konkret yang dibutuhkan, jadi tidak hanya sekedar kerikil yang dipakai, tapi saya bisa menggunakan alat yang lain seperti itu. Jadi kita mengembangkan seperti itu supaya anak-anak lebih memahami konsepnya. Nah, nanti saya akan kalau dijumlahkan itu seperti ini ya, lebih banyak seperti itu. Oh, berarti yang ingin dikembangkan adalah konsepnya ya, melalui benda-benda konkret yang ada di sekitar, itu yang ingin dikembangkan ke anak-anak itu. Mungkin ada lagi atau cuma itu aja Bu? Yang jelas itu Pak, dengan benda konkret itu pertama konsep itu, terus nanti bisa melakukan, dan itu dengan berbagai cara. Nah, dengan berbagai cara, entah itu nanti dengan pasangan bilangan, dengan memilang dengan meloncat seperti itu. Terus Ibu nanti pas pembelajarannya mengenai teknisnya, maksudnya itu metodenya seperti apa, terus strateginya dan penilaiannya seperti apa itu? Kalau untuk strateginya itu saya sudah mulai dari model ya, dari kaitan dengan modelnya, karena saya menggunakan CTL. Jadi pertama saya menggunakan kelompok, tapi kelompok ini saya diferensiasikan karena kemampuan anak kelas 1 berbeda. Ada yang memang belum tahu penjumlahan dengan sampai dengan 10, baru 5 atau apa itu kan, itu akhirnya saya pisah per kelompok. Nah, dari kelompok itu nanti kita akan membuat saya sampaikan materinya, terus setelah itu kita akan menyampaikan tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya yaitu mencari, misalkan kita kasih contoh dulu seperti penjumlahan dengan bilangan yang dengan alat konkret media konkret. Nah, anak itu bisa menghitung seperti itu, bahwa penjumlahan itu bisa dengan cara ditemukan dengan cara seperti itu, intinya penyelidikan kan. Terus setelah itu anak-anak akan kita buat diskusi. Setelah diskusi itu nanti anak akan saya coba bagaimana mereka itu menyelesaikan tugasnya dengan kelompoknya dengan menggunakan alat yang dia punya seperti stick atau kerikil. Setelah itu baru anak-anak nanti akan mempresentasikan ke depan. Kalau memang ini
kita dari presentasi tadi, anak-anak ada yang salah atau betul, nanti kita yang benar seperti apa, juga ada yang salah. Nah, selanjutnya kita akan adakan evaluasi, terus refleksi. Oh sih. Ibu di kelasnya Ibu kira-kira ada ini nggak anak yang kemampuannya terlalu rendah dan terlalu tinggi? Nah, grafiknya gini Pak, grafik kita di kelas 1 tuh begini. Jadi tidak begini ya. Kalau ini ada mending ini dari yang tidak mampu sampai ada yang bisa. Jadi yang benar-benar tahu huruf, baru tahu huruf masuk ke balik-balik. Ada yang memang 1 sampai 10 belum bisa. Nah, itu yang kita harus dampingi. Yang harus kita dampingi terus. Makanya kenapa kita bisa. Dan soalnya pun kita bedakan. Itu berarti Ibu menerapkan selain dari metode CTA, model CTA kita menerapkan diferensiasi. Untuk penilaiannya itu berupa apa Bu? Modelnya? Kalau untuk penilaian kita ada model 2 ya, yang tadi itu asesmen awal itu dengan tanya jawab nantinya. Dengan tanya jawab kita sudah tahu dan setelah itu observasi ya bisa bilang. Terus nanti dengan penilaian yang formatif setelah itu dengan penilaian seperti itu asesmennya. Ibu gambar Pak, gambar. Saya rasa untuk sesi coaching hari ini sudah selesai Bu ya. Ibu sudah menyampaikan mengenai rencana yang ingin Ibu lakukan dalam pembelajaran besok mengenai menghitung bilangan bulat sampai 10 dan penjumlahan bulan bersama 10 dan supaya anak bisa melakukan perubahan itu. Saya rasa untuk metode dan modelnya cukup bagus Ibu, kan ada CTL, terus Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk selanjutnya besok mohon izin saya mau masuk kelasnya untuk melakukan pengamatan secara langsung Ibu. Mungkin dari saya sekian, dari Ibu ada yang mau disampaikan? Semoga Pak Ari sukses. Terima kasih Bu. Saya juga berharap besok dapat pembelajaran yang Ibu lakukan bisa sesuai tujuan, bahkan melampaui tujuan. Kita akhiri sesi coaching hari ini Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Sekian untuk sesi coaching saya dengan Ibu Rini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut. Jangan besok harus. Sehat semua ya. Yuk, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa. Ya. Kita berdoa. Posisinya sempurna. Kalian baru kondisi apa? Senang, sedih, atau baru galau, misalkan saya happy bu, gitu ya. Mbak Siva hadir, happy, alhamdulillah happy. Mbak Ayesa hadir, gimana Mbak kalian sekarang? Senang, alhamdulillah senang. Bunga hadir, happy juga, happy. Anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Nah sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan. Anak-anak kita akan belajar tentang penjumlahan. Tetapi anak-anak, sebelumnya Ibu akan menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran pagi hari ini tentang penjumlahan. Anak-anak nanti diharapkan anak-anak
bisa memahami konsep dari penjumlahan sampai 10 ya. Yuk kita ini dulu sebelum Ibu lanjutkan ya. Yang kedua, anak-anak nanti bisa melakukan penjumlahan. Bisa melakukan penjumlahan sampai 10. Yuk kita tepuk 1. Tepuk 1. Ya, baik, anak-anak masih siap ya. Siapa yang suka belajar tentang angka? Siapa? Nah, saya belajar tentang angka. Ya, angka berapa? Sampai berapa yang anak-anak sampai berapa yang pelajari? Oh, yang sampai berapa? Bisa menghitung sampai 1000 anak kelas 1? Ya, anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar penjumlahan sampai 10. Perhatikan, kalau Bu Guru menulis ini, tanda apa ini anak-anak? Tambah atau plus? Mas Gibran, coba tanda apa ini Mas Gibran? Tambah. Apa yang tanda tambah? Kalau tambah ini berarti tambah banyak atau tambah sedikit bendanya jika ditambahkan. Tambah apa Mas? Mas Zain, tambah apa kalau ditambahkan? Tambah banyak atau berkurang? Tambah banyak. Ya, ini anak-anak coba perhatikan. Abi, coba diperhatikan. Bagaimana sesuatu bertambah banyak? Ayo kita amati gambar dan ceritakan. Itu ada berapa BB anak-anak? Ada berapa? Ada 4 bebek. Ada 4 bebek. Sebelahnya yang terus yang di dalam kolam ada 4. Akhirnya masuk lagi. Ada berapa itu? Ada 6 bebek. Kalimat matematikanya 4 ditambah 2. Jadi berapa? 6. Nah, ditambah itu semakin banyak. Anak-anak juga bisa. Ini ada teman, yuk dikeluarkan dulu apa yang sudah alat kalian untuk menjumlahkan, keluarkan dulu. Stick yang bawa stick, keluarkan sticknya. Yang bawa kerikil boleh. Keluarkan aja ini. Yang nggak bawa stick pakai kerikilnya yang sudah ada, ya. Ya, nih Bu Guru membawa kerikil juga. Nah, ya, kerikilnya dihitung 6. Ditambahkan, sekarang ditambah, berarti ambil tambah lagi. Tambah 3, coba ditambah 3. Yuk, ambil lagi 6 ditambah 3, yuk. 6-nya disisihkan dulu. Nah, ada yang berapa mana? Berapa? 9. 6 dulu. 6-nya mana dihitung dulu? 6. 1, 2, 3 itu Mas hitung. Ayo Mas hitung. Baru 3 lagi, tambah lagi 6. Yuk 6. Terus 5, 6 kan? Terus sekarang ditambah 3 lagi. Ambil 3 lagi. 1. Enggak usah gitu. 1. Ayo diambil 2. Mas, ayo dihitung 6 sama. Dihitung semuanya. Semuanya ada berapa? Ayo, ini biarkan dulu. Itu ada berapa itu? Oh, 9, pintar. Mas, ayo tolong Burini tolong dihitungkan 6 dulu. 6 terus 9. Mana? Yuk. 6, yuk. Ya, pintar. Mas Rafa udah menemukan. Udah ketemu 9? Ya. Sudah anak-anak, coba sekarang lagi. Ini buku ini ya, isi dulu ada 9. Nah, sekarang buat lagi penjumlahan. Ditambahkan. Guru punya soal.
4 ditambah 4. Yuk, maju. Hitung dulu, hitung. Ayo Mbak Sila. Ditambah bukan berapa? Tadi berapa? Yuk maju, siapa yang berani mengisi? Ya, ayo. Ya, sebentar gantian ya. Yuk, nanti Bu Guru ini lagi dihitung pakai stick ini. Ada berapa? 8, betul anak-anak? Betul. Pintar semuanya menggunakan stick dan kerikil. Siapa yang belum bisa? Siapa yang belum bisa menjumlahkan? Nah, yuk. Tadi kan sudah dibilang kalau icip minum menggunakan apa? Menggunakan jari, sinyal jari. Nanti ya nak ya. Sekarang kita lanjutkan lagi yuk. Kita lanjut. Awalnya 3, tiba-tiba menjadi 5. Berarti ditambah berapa anak-anak? Ditambah 2. Ada 3 balok. Kemudian titik balok ditambahkan. Jadi ada balok semuanya. Balok semuanya ada 5, berarti ditambahkan 2. Nah, anak-anak, ini namanya melengkapi memasangkan bilangan. Perhatikan jawaban anak. 5 ditambah titik-titik sama dengan 10 misalkan. Berarti ditambah berapa anak-anak? 5 ditambah 5. Betul kita. Nah, coba kalau seperti ini sekarang anak bisa enggak? Di sini jumlahnya coba kalian lihat. Kumpulkan 10 stik sama itunya dulu. 10 stik sama yang punya kerikil, 10 kerikil dulu. Kumpulkan dulu. Sudah? Sudah belum? Hitung 10 stiknya dulu atau kerikilnya. Nah, kalau sudah, Bu Guru akan bentuk seperti ini. Kita akan memasangkan supaya menjadi dulu. Bisa enggak? Sekarang dipisah 2. Coba dipisah 2. Dari 10 tadi dipisah 2. Ambil 2. 2-nya diambil. 2-nya diambil. Nah, 10 diambil 2. Nah, sekarang yang sisanya ada berapa anak? Ada berapa? Ada 8. Bisa ada berapa mbak sisanya? Ada 8. Berarti ditulis ini berapa anak? 8. Bisa? Coba sekarang Bu Guru akan kasih soal di depan. Nanti maju ya. Nanti maju. Yuk, Bu Guru bikin soal dulu. Coba, Bu Guru punya stick 8. Nah, atau kerikil 8. Hitung Mas. Ayo, siapkan 8 dulu. Siapkan, ayo, siapkan 8 dulu sebelum maju mengisi. Terus Bu Guru ambil di sini 6. Nah, sekarang siapa yang berani maju? Gantian ya. Yang belum tadi siapa? Mas Abi dulu. Yo. Ya, nanti gantian Mas Rafa ya. Yo. Yo. Yo, berapa Mas? Tadi dasarnya udah dihitung kan? Yo, sekarang berapa itu? Ya, pinter. Betul anak-anak? Betul tidak? Ayo, kelompok sini. Betul nggak itu jawabannya? Betul nggak Mas Ramsa? Jawabannya 2. Betul. Anak, coba perhatikan. Bu Guru punya angka. Yuk. 1, 2, 3. Bu Guru punya angka. Angkanya angka 0. Angka berapa ini? Angka berapa ini? Angka berapa? Angka berapa? Angka berapa? Kita sampai angka 6 dulu. Nah,
menggunakan katanya. Nah, satu. Yuk, siap ya? Coba. Iya. Sekarang perhatikan. Di sini pertama yuk, Mas, lihat semuanya. Ada 4. Nah, ditambah 2. Pertama anak-anak katanya sini yuk. Mas, siapa yang mau maju sebentar? Yuk. Ya Mas Rafa yuk. Rafa, sini Mas Rafa. Katanya pinjam dulu. Punya kelompoknya nih, bawa dulu kelompoknya. Nih kelompoknya. Yuk, sini Mas Rafa. Yuk. Nih, sini. 4. Aku kodoknya di sini. Angka 4. Nah, ditambah 2 berarti loncat 2. Yuk loncat 2. 1, 2. Katanya loncat 2. Di angka berapa anak-anak? Angka berapa? 6. Isi Mas angka 6. Nah, ternyata selain kita bisa maju langkah seperti itu, kita bisa menggunakan kata. Sekarang kita lanjutkan. Ibu akan, anak-anak kita sudah dibagi sesuai kemampuan masing-masing. Kita akan kelompok. Ya, Guru akan membagi tugas buat kalian per kelompok, nanti dikerjakan ya. Nih, pakai pensil, ditulis nama kelompoknya. Kelompok ini nanti soalnya satu kelompok yang lain berbeda ya. Ya, yang kelompok ini kelompok sini beda. Ya, ini Mas. Setiknya nanti gunakan setik kalau perlu nih. Nih. Itu Mas. Tulis dulu namanya. Ayo Mas Samuel yang nulis. Ini tulis namanya yuk. Yuk sini yuk. Tulis dulu yuk. Ya, tulis kelompok namanya yuk. Sini kelompok apa namanya tadi? Nah, tulis kelompok dia. Di sini kelompok apa? Semangka. Tulis yuk. Yuk. Ini Mas siapa yang mau nulis? Mas Mas tadi. Ya, tulis dulu. Ditulis dulu namanya kelompoknya. Apa? Ada. Ya pensilnya ya Mas. Pakai pensil. Tidak boleh pakai pulpen. Ya, tulis nama kelompokmu ini siapa saja tulis di sini. Yuk. Yuk. Tulis dulu. Ya ditulis semua. Ditulis dulu namanya. Yuk. Panggilan nama kelompok. Ayo Mbak Yesa. Yesa yuk. Barengan coba. Ini ada berapa? Nah, biar isinya 10. Barengan Mas Rafa. Bisa barengan sama temennya. Yuk. Terus berapa ini? Berapa gitu? Yuk. Ayo, biar 10 diisi berapa ini? Ini isi 13 ya. Ayo kita sibukkan berapa yuk? Ayo Mas Rafa. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa? Ditambah berapa itu 4? Nah, tulis di sini. Nah, lagi. Ayo Mas yang sini ya, yang sini coba. Udah? Nih, ini ada berapa ya? Oh ya, tahu sini. Nih, ini ada berapa nih Mas Samuel? 5 kan? Biar 10 ditambah berapa? Sebentar, ini dulu. Nah, ini ditambah. Ini dulu, ditambah. Nah, 1 ditambah ini. Tambah 1, 2, 3, 4, 5.
gambar. Rambut sama. Gambar bulat-bulatannya. Yuk, bisa? Ayo Mbak Yesa, Mbak Yesa. Berapa tambah berapa? Lihat, digambar Mbak, digambar. Gambar. Nanti yang tiga dibuat itu bukan apa-apa. Nah, pintar, yuk. Ya, tambah siapa yang belum bisa? Ayo, semua yang belum bisa belum. Yuk, tambah yang dia lagi. Belum ini mas semua ya. Ya. Lagi ya, ini belum selesai. Ya, kelompok belum selesai. Ya. Ya, berapa ya kelompoknya ya? Berapa ini ya? Ya. Ya, ini masih ada. Ini ada berapa hitung nih mas? Tambah 1 ya. Terus ditulis angkanya. Semua tuh semua. Ayo. Hitung ini masih ada 2. Berarti berapa? Ya, tulis ujungnya di sini. Ya. Sudah bisa? Ya, pintar. Ayo. Ya, semuanya berarti diisi. Ini sudah. Nanti beda yang 6 ini misalnya yang 6 ini 5 kali ini udah 5 tambah 5 sama harus beda ini yo. Gak apa-apa diulang dulu. Yo sudah. Nah ini yang kosong ada berapa? Kosong berapa ini? 1, 2, dikasih bulat-bulat 1, 2, 3. Nah di sini diisi. Sudah? Ya. Betul ya, oke. Ya. Mana siap-siapmu? Baik, sekarang Bu Guru akan tunjuk kelompoknya yang maju dulu menyampaikan hasilnya. Ya, Siva, kelompok Siva. Ini kelompok Siva. Ini adalah kelompok yang soalnya berbeda dengan kelompok yang sebelah sini. Yang ini Mbak Siva maju, Mbak Siva. Ini kelompok yang sudah hitungannya mulai tinggi. Oke kan Mbak? Jawab Mbak. Nomor 1 jawabannya berapa itu? 3 tambah 7 masih tambah 1 sama 10 tambah 3 sama 5 Ya betul semuanya. Makasih. Ya kelompoknya Samuel sini yuk dibawa kertasnya lagi. Ya. Sebentar Mas. Yuk sini Samuel. Yuk Samuel. Yuk punya Mas Samuel. Dilihat yuk. Berapa tambah berapa ini? Terus ini ya pintar. Bagus. Kenapa soalnya berbeda dengan kelompok Siva yang Samuel? Karena sesuai kemampuan. Baik, hebat semua anak ibu. Nah, sekarang ibu akan membagikan evaluasi latihan sendiri-sendiri. Tadi kelompok sudah, anak-anak sekarang tinggal mengisi yang sudah ibu siapkan. Nanti diisi, yuk ditulis namanya masing-masing ya. 13 mana Bu? Pakai stick, sendiri sticknya dipakai. Ya, pakai stick ini kan ada nih. Pakai sticknya kayak tadi, yo. Nah, boleh pakai sticknya. Gunakan sticknya, yuk. Sticknya dipakai boleh, pakai sticknya, yuk.
Ya, ya. Tuh. Pakai sticknya boleh. 2 ditambah berapa biar 10? Ditambah berapa? Tambah 8. 5 ditambah berapa biar 10 anak? 5. Samuel, 3 ditambah berapa biar 10? 2 pinter, tambah 7. Terus 6 ditambah 4 sama dengan 10. 9 tambah berapa biar 10? Tambah 1. Bersila. 7 ditambah berapa biar 10? 3. Nah, betul. 4 ditambah berapa biar 10? 6. Hebat. 1 tambah berapa biar 10? 9. Nah, itu tadi soal-soal latihan evaluasi yang anak sudah bisa menjawab. Dan nanti akan ibu koreksi. Ya, nanti ibu koreksi antara kelompok yang berdasar dengan kelompok yang tinggi. Baik, anak-anak, Bu Guru mau tanya. Sebelum tanya, ayo. Tepu konsentrasi. Tepu konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, siap. Bu Dini mau lihat anak-anak yang siap. Bu Guru mau lihat anak-anak yang siap. Siap. Hop. Nah, ya, sekarang siap dulu. Siap. Hop. Nah, sekarang Bu Dini mau tanya, anak-anak tadi belajar tentang apa? Tentang apa? Penjumlahan atau tambahkan? Bahkan. Senang tidak belajar penjumlahan? Karena suaranya tadi menggunakan stick, senang nggak? Pakai kodok? Senang. Siapa yang punya kodok tadi yang dibagi? Oh iya. Senang tidak anak-anak belajar menggunakan loncat-loncat tadi? Jawab dulu, senang tidak? Senang tidak Mas Samuel? Senang. Nah, tadi sudah belajar tentang penjumlahan. Sudah belajar kalian mempraktekkan dengan maju langkah maju. Mas Abi, coba Mas Samuel, Bu Dini mau tanya dulu. Mas Samuel, duduk dulu Mas Samuel. Ya, nanti setelah ini kita selesai, kita ini dulu ya. Kita akan tutup pelajarannya. Ya, anak-anak nanti ada PR menghitung benda yang ada di rumah kalian. Ya, sampai 10 aja benda apa yang ada yang di rumah ditulis ya Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dini. Mohon izin, kali ini kita akan melaksanakan coaching pasca observasi yang kemarin Bu Dini sudah melakukan pembelajaran di kelas. Mohon izinnya Ibu untuk meluangkan sedikit waktu pada kesempatan kali ini yaitu selanjutnya sekarang saya mau bertanya terlebih dahulu Ibu mengenai perasaan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas itu? Kalau ditanya tentang perasaan ya, perasaan kemarin karena sudah melaksanakan ya, saya anggap ya alhamdulillah anak-anak paham ini bikin saya bahagia, ada perasaan senang karena anak-anak dengan pembelajaran yang seperti kemarin itu bisa apa namanya prestasi nilai itu bisa naik itu yang bikin saya senang. Warga juga sudah mengamati Bu pembelajaran juga sangat aktif Ibu, anak-anak juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Ibu dari pembelajaran kemarin dan mungkin akan kira-kira tujuan apa kedepannya yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran kepada murid kedepannya? Kalau untuk murid ya Pak, itu tujuan saya kemarin tuh dalam pembelajaran anak bisa memahami konsep ya, konsepnya itu dipahami dan bisa melakukannya. Itu bagi saya anak bisa mencapai tujuan itu sesuai indikatornya, saya sudah senang. Nah kedepannya itu ya setidaknya anak-anak ini dengan model itu soal yang berbeda itu juga
juga bisa. Itu yang diharapkan. Dan lebih intinya konsepnya dulu, konsep udah paham. Jadi untuk anak kedepannya tujuan itu bisa mengembangkan Ya. kemampuan pemahaman konsepnya. Ya. Untuk ibu kira-kira tujuan kedepannya apa Bu? Untuk dari sesi pendidik lah kira-kira. Kalau dari saya sendiri harus banyak belajar. Karena saya paham bahwa perkembangan sekarang itu menuntut seorang peserta didik itu maju, berkembang. Dan saya merasa minim ilmu. Saya harus banyak belajar. Seperti sama Pak Ari sendiri sering sharing, sering dikasih pelajaran juga sama Pak Ari gimana belajar IT yang benar, bagaimana kita harus membuat materi bahan ajar itu seperti apa, lebih mudah dengan cara seperti apa. Nah itu membuat saya sangat senang. Apalagi kita lihat di BMM banyak, di YouTube juga banyak. Nah ini yang sering saya pelajari dari sana karena saya ingin lebih baik dari yang sekarang. Jadi kedepannya ibu ingin menjadi pendidik yang profesional ya, bisa memanfaatkan aset-aset yang ada. Pinginnya seperti itu, Pak. Dari kegiatan kemarin ibu, dari kegiatan kemarin apakah ada hambatan mengenai pembelajaran atau tujuannya belum tercapai atau seperti apa ibu? Kalau hambatan saya pikir nggak ada ya. Tantangan bagi peserta didik yang masih belum maksimal. Itu yang buat saya bagaimana caranya saya mengembangkan metodenya lebih baik lagi dengan cara media mungkin bisa keluar dari luar kelas dengan cara kita bermain yang lebih menarik. Jadi ada metode yang lain. Ya. Untuk yang kemarin juga Bu, apakah dari tujuan pembelajarannya kemarin Bu itu sudah tercapai atau masih belum? Alhamdulillah sudah Pak, karena dari biasanya anak itu nilainya kurang dari yang ini ya kan kemarin kita diferensiasi ya, ada dua yang saya bagi dua kemampuannya yang berbeda. Nah yang kemampuan dasar ini anak-anak paling nilainya itu 50, ada yang 20. Nah kemarin dengan cara yang seperti itu alhamdulillah anak-anak antusias, ternyata mereka bisa dengan hasil justru minimal 50. Kalau kemarin maksimal ini minimal anak udah sampai 50, berarti kan ada kenaikan walaupun mungkin tidak langsung 100% itu yang kemampuan dasar. Kecuali kalau yang sudah memiliki kemampuan yang tinggi, kemarin itu saya kasih soal seperti itu ya hasilnya bagus, 100 ya, ada yang 80 ada, tapi kan nilainya berbeda ya, antara yang kemampuan dasar dan kemampuan yang tinggi. Terus untuk medianya Ibu, apakah dapat digunakan dengan anak atau perlu yang seperti kayak perbaikan lagi media ke depannya? Media kemarin kita pakai yang ada nih, itu seperti kerikil, seperti stick, terus kayak bikin kayak kodok gitu. Itu masih bisa dikembangkan lebih baik lagi karena saya menggunakan itu memang yang bisa saya gunakan dan anak siswa, anak murid itu bisa memiliki gitu yang mudah dan bisa. Sebenarnya pakai media siswa sendiri juga bisa, misalkan kayak menghitung maju itu kan menjumlahkan dengan loncat-loncat aja bisa, tapi kemarin saya menggunakan kodok, gambar kodok yang statis seperti itu punya sih bisa dikembangkan. Tadi itu sudah beberapa tujuan sudah tercapai, terus medianya juga sudah bisa digunakan anak-anak, terus anak-anak juga sudah menunjukkan peningkatan kemampuan memahami penjumlahan sampai 10 gitu. Iya. Jadi itu mungkin ada lagi faktor yang itu tuh tantangan yang berarti buat saya saat pembelajaran itu ada lagi nggak? Awalnya kan mereka tantangan saya itu awalnya gini, ada beberapa siswa yang memang kurang tertarik dengan materi pembelajaran itu karena menjumlahkan menurut mereka sulit karena awalnya dari angka yang masih suka kebalik-balik, angka 9 itu kadang kepalanya ada di sebelah kayak E itu. Nah seperti itu. Nah, kenapa anak-anak ini ada yang antusias, ada yang nggak mau, nggak ada yang interaktif, terus males-malesan. Itu yang tantangan buat saya, gimana caranya supaya anak-anak ini ayo hasilnya juga bagus. Nah, itu
tantangannya sebenarnya di situ Pak. Tantangannya sekarang setelah dengan media yang mencakup untuk semuanya, hasilnya ada. Jadi kayak kemarin saya menerapkan CTL kan, textual learning itu ada penyelidikan, ada diskusi, ada presentasi seperti itu, evaluasi, refleksi. Alhamdulillah semuanya bisa. Tadi di awal tadi sudah menyebutkan Ibu ingin meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah kira-kira kelas Ibu itu bisa nggak diterapkan dengan bantuan teknologi? Bantuan teknologi dalam arti kalau saya menggunakan media aja bisa, tapi kalau anak didik peserta didik harus menggunakan teknologi yang ini sayanya yang belum mampu Pak. Sayanya yang belum mampu memberikan yang terbaik, misalkan fasilitasnya belum ada. Nah, kalau melalui LCD mungkin video semuanya bisa, tetapi kalau anak didik harus menggunakan teknologi seperti saya pernah lihat juga di itu, saya yang belum punya ilmunya yang bisa digerak-gerakkan sambil itu saya sudah melihat media yang harus seperti itu ternyata bisa yang menarik. Tapi saya belum belajar itu, saya belum bisa. Jadi itu kan sudah menunjukkan bahwa tantangan yang berarti itu adalah anak yang masih malas mengerti dan penggunaan teknologi yang mungkin belum dikuasai itu sepenuhnya. Itu kira-kira rencana apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan yang Ibu miliki selama ini? Belajar. Saya harus belajar, banyak referensi, bisa sharing sama Pak Ari. Saya bisa tanya, kalau saya tidak mampu mengerjakan atau saya tidak tahu, saya harus tanya narasumber. Mungkin pemanfaatan apa yang saya lakukan untuk menambah ilmu dalam belajar? Salah satunya seperti ini. Seperti ini salah satunya. Ikut dalam Pombel. Ini ada lagi Bu yang bisa ikut serta dalam kegiatan Pombel. Webinar mungkin ya. Dengan webinar itu kan seperti itu, kemarin saya belajar dapat gimana membuat modul ajar, membuat dengan apapun dengan Canva. Nah, itu saya belajar dari webinar. Berarti banyak sekali Bu sebenarnya kita bisa belajar itu banyak banget metode medianya juga. Terus kira-kira Ibu dari rencana tadi kapan bisa Ibu laksanakan untuk mengoptimalkan pengetahuan Ibu mengenai tantangan-tantangan tadi untuk mengembangkan tadi? Sebenarnya udah dari awal ya Pak. Dari awal itu kita udah tertantang tuh, kita ide apa ya yang bisa kita gunakan, ini apa yang saya bisa lakukan supaya anak ini mampu, dan intinya saya ingin menjadi guru yang benar-benar bisa melayani bersama karena berbagai macam kan karakter anak-anak, aneka ragam, ada yang ini gaya belajarnya seperti ini, yang ini gaya belajarnya seperti itu, ada yang masih jalan lari, ada yang masih seperti itu kemarin udah lihat sendiri aktif, ada yang macam-macam, ada yang cuma diam ditanya nggak jawab ya. Jadi belajar itu menurut Ibu sepanjang hari, tidak harus dimulai mulai besok tuh ya. Terus tadi sudah itu menyebutkan bahwa ada anak yang kira-kira malas di kelas. Nah itu kira-kira rencana apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya? Ya dengan media yang menarik, otomatis dengan pembelajaran yang menarik, strategi yang benar, insya Allah anak itu akan tertarik. Kayak kemarin akhirnya saya mau nah itu ternyata dengan seperti ini media yang bisa mencakup semuanya, ternyata anak yang tadinya rasa-rasem ya itu ternyata ternyata aku mau jadi tertarik. Ya dengan media yang menarik seperti apa? Kira-kira Ibu dalam pembelajaran tadi yang menurut Ibu sebagainya dan bisa kemana aja, dan sebagainya, dan pembuatan media yang menarik, dan kira-kira siapa yang bisa mendukung kegiatan itu? Siapa yang bisa mendukungnya itu otomatis semuanya. Saya punya keluarga, otomatis pertama dari keluarga sendiri. Dari
keluarga, kalau kondisi keluarga ini ikut mendukungnya, yang pertama. Yang kedua dari teman sejawat, dari kepala sekolah, dari kegiatan-kegiatan kakak kumpul, dari kita sering bersama Pak Ali, dan ini yang banyak sekali membantu selama ini adalah Pak Ali. Kita ngobrol panjang gitu dari kegiatan coaching ini. Menurut bagaimana perasaan Ibu setelah kita kegiatan ini ngobrol-ngobrol dari depan sampai akhir gitu? Senang Pak, rasanya saya senang, happy, nggak bisa katakan karena ada banyak ilmu yang saya korek. Nah, dari coaching ini kan otomatis saya merasa ada teman yang bisa saya pakai membantu gitu loh, sudah bisa dalam pembelajaran ya, sudah dalam pembelajaran Pak ini gimana ada kendala seperti ini. Nah seperti itu yang bikin saya senang, jadi ternyata saya butuh juga gitu loh, ilmu-ilmu yang selama ini saya minim banget, saya nggak bisa apa-apa, ternyata dengan coaching itu membuat saya bisa lebih maju, lebih baik lagi. Berarti dengan kondisi kegiatan ini bisa membuat kita lebih senang lagi gitu bagaimana menentukan kedepannya gitu. Jadi di coaching itu sebenarnya saya itu hanya menjembatani Ibu untuk mengatasi kendala-kendala atau tantangan yang kita hadapi. Sebenarnya Ibu sendiri sudah punya solusinya, tapi kita hanya sekedar lebih menguatkan lagi apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya gitu. Kalau menurut saya terkadang gini Pak, ada perasaan kalau sendiri itu bener nggak ya, salah nggak ya, seperti itu ada keraguan. Nah dengan adanya teman bisa diajak sharing, ini loh seperti ini ada coaching ini kan otomatis Pak ini kira-kira bener nggak ya, nah, terus melihat Pak Ali kok ini ya bisa seperti itu, bisa kok gampang kayak gitu. Oh ya aku juga harus belajar karena memang harus seperti itu sebagai guru itu banyak belajar, tidak menutup gitu, belajar dari yang lebih muda. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching pasca observasi ini. Saya mohon maaf Bu jika mengganggu waktunya Ibu tadi. Terus saya juga mohon Ibu kedepannya bisa lebih baik lagi untuk mengembangkan potensi-potensi yang Ibu miliki. Saya akhirnya ya Bu, silakan untuk melanjutkan aktivitas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.